Camelia Laetitia Azahra atau Zara, anak Ridwan Kamil yang memutuskan untuk lepas hijab. Melalui Instagram, ia mengumumkan hal tersebut dalam unggahan berisi pesan. Zara mengatakan keputusan lepas hijab ini berasal dari dirinya sendiri. Ia pun meminta tidak menyalahkan kedua orang tuanya atau Ridwan Kamil. Di dalam unggahannya, Zara mengatakan jika akan menggunakan hijab lagi harus berasal dari keinginan dirinya sendiri. Sehingga kini ia memutuskan untuk lepas kerudungnya. Zara mengungkapkan, keputusan lepas hijab ini berangkat dari pemikiran bahwa seorang muslim yang baik adalah yang melakukan syariat agamanya dengan hati. Mengenai keputusan Zara ini, bagaimana sebenarnya hukum lepas hijab? Ustadz Adi Hidayat beri penjelasan begini. Dulu, saat di awal periode Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yathrib. Nah, yang kelak Yathrib ini akan berubah menjadi suasana kota yang mencerahkan sehingga disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kota yang mencerahkan. Ada kebiasaan preman-preman di sekitaran Yathrib, ya, preman-preman di awal-awal masa Al-Madinah Al-Munawwarah itu jangan dikira nggak ada premannya, ada premannya, ya. Nah, itu suka ganggu perempuan. Khususnya kalau malam-malam perempuan itu ingin, mohon maaf, menunaikan hajatnya, dia keluar, ya, mencari tempat-tempat toilet umum, gitu ya, dalam kondisi di masa itu tentunya. Nah, ini seringkali ketika keluar malam itu mendapatkan gangguan dari preman-preman. Nah, secara singkatnya adalah preman-preman ini itu seringkali mengganggu perempuan-perempuan, khususnya yang kalangan budak. Ya, apa di antara tandanya? Di kalangan budak ini tampil bebas. Di antara cirinya kepalanya nggak ada penutupnya. Jadi kalau mereka keluar malam tidak menggunakan penutup, kan? Nah, itu mereka pastikan bahwa ini budak, bisa diganggu, bisa dikerjai dan sebagainya. Nah, ada beberapa perempuan merdeka pun, ya, yang ternyata juga karena hajat tertentu dia tidak sempat menutup kepalanya, kemudian dia keluar terganggu juga. Dalam situasi itu ternyata didapati pula, ya, beberapa perempuan yang beriman, muslimah, ketika keluar dan ayat tentang kerudung, tentang jilbab itu belum turun, ya, khususnya tentang jilbab, karena nanti berbeda antara menutup kerudung saja dengan jilbab yang melonggarkan dan merendahkan. Begitu keluar, kemudian terganggu dan dilaporkanlah itu kepada Nabi SAW. Nah, laporan yang disampaikan kepada Nabi itu, terganggunya seorang perempuan muslimah, itu yang menjadikan respon Allah Subhanahu wa Ta'ala turun dengan langsung menurunkan satu wahyu yang dengan wahyu itu mengangkat derajat seluruh perempuan muslimah menjadi terhormat, dan dengan itu pula membebaskan nilai-nilai perbudakan, disamakan baik merdeka ataupun yang budak. Sepanjang Anda sudah masuk Islam, Anda terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, naik status, semua dalam keadaan terhormat. Nah, apa simbolisasi nilai penghormatan itu dan penjagaan kepadanya? Turunlah kemudian tuntunan syariat di surah ke-33, di surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 59 di halaman 426. Baiknya, kita bisa lihat teman-teman sekalian, bisa saya bacakan langsung dengan keadaan mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Masyaallah. Ya ayyuhan nabi, duhai nabi, wahai yang ditugaskan membawa berita agung yang istimewa. Apa berita itu? Qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Ya, sampaikan, viralkan, katakan pada satu istri-istrimu. Yang kedua, banatik, anak-anakmu yang perempuan. Yang ketiga, nisa'il mu'minin, seluruh perempuan yang beriman. Nah, dia seluruh perempuan yang beriman. Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Mulai sekarang, kata Allah, sampaikan pada mereka, kenakan jilbab. Ya, jilbab yang bagaimana? Yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, bukan sekedar menutup kepada kepalanya, itu turunkan. Apa tujuannya menggunakan jilbab itu? Dzalika adana ay yu'rafna fala yu'dzain. Itu tanda awal Anda dikenal sebagai muslimah, ya, yang terhormat. Setiap perempuan di masa itu yang sudah menggunakan jilbab sebagai tanda dia muslimah yang terhormat, maka hukum melekat pada setiap laki-laki muslim untuk melindunginya, menjaganya.
Dan itulah yang ditanamkan pada setiap pria-pria muslim yang melihat perempuan muslimah berkerudung, berjilbab dengan benar. Bukan hanya sekedar pakai, tapi dia gunakan jilbabnya untuk menjaga kehormatan dirinya. Ya. Jadi ketika Allah memberikan kepercayaan pada setiap perempuan muslimah dengan jilbabnya secara terhormat, maka iman kita memberikan respon untuk menjaga kehormatan itu di hadapan Allah. Untuk itu yang pertama, jaga kehormatan hadiah Allah itu. Ya. Yang kedua, fala yu'dzain, hukum mengikat ketika perempuan yang menjaga kehormatan itu, bersikap yang baik, bersikap mulia, dikenakan kebanggaan Allah, mengangkat statusnya dengan terhormat. Lalu dia gunakan sifat-sifat kebaikan untuk menjaga kehormatan itu. Bicaranya yang santun, dia jaga kehormatan dirinya, afifat, menjaga dirinya dalam kondisi terhormat, ya, menjaga langkah, tuturnya, perilakunya supaya Allah ridha. Fala yu'dzain. Maka ketika kehormatan itu dijaga, Allah kirimkan para penjaga di sekitarnya. Ya, ditanamkan sifat kehormatan pada setiap laki-laki, lindungi, jaga dia. Ya, bagi perempuan-perempuan yang telah berjilbab, jaga jilbabnya, karena itu kehormatan, hadiah yang Allah berikan dan konsekuensi penjagaan dari setiap pria-pria muslim yang ada sekitarannya. Dan bagi yang belum berjilbab, ambil hadiah itu, mumpung masih berada di alam kehidupan. Jangan sampai dipakaikan saat wafat. Begitu wafat dipakaikan, dan saat hidup tidak menggunakan. Ya, nanti jangan sampai pulang kepada Allah dengan rasa malu. Pertanyaan pertamanya, kenapa aku berikan kau hadiah, ya, tapi engkau tidak ambil? Mau jawab apa? Perempuan yang melepaskan jilbabnya dengan sengaja, kemudian misalnya mempertontonkan kepada siapapun, tidak sedikit pun berpengaruh kepada Allah. Ya, la yadurullaha syai'a, tidak sedikit pun ya berdampak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merendahkan statusnya sebagai Tuhan, tidak berpengaruh, bahkan tidak memberikan efek apapun. Nah, justru itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Untuk itulah kemudian kita harus banyak mendoakan, ya, supaya saudari-saudari kita yang muslimah bangga dengan jilbabnya, dia kenakan dalam kebaikan, ya, dan dia bisa posting semua anugerah kehormatan itu dengan postingan terbaik untuk memotivasi keindahan ini, sehingga setiap muslimah bangga dengan jilbabnya saat hidup, bangga saat dikenakan dalam wafat, dan bangga saat menjawab pertanyaan Allah, bagaimana status jilbab yang aku berikan kepadamu sebagai hadiah yang menaikkan martabat dan kehormatanmu di hadapanku.